Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Kurnia Putri, NIM 1914080009. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan topik yang kelima dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Meliasari. Baiklah, pada subtopik yang pertama, kita akan membahas tentang kajian pustaka. Kajian pustaka adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian. Jadi, kajian pustaka adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan topik atau temuan dalam penelitian. Dalam pengertian lain, kajian pustaka ini juga disebut sebagai kajian literatur, yaitu suatu kajian khazanah pustaka yang mendukung pada masalah khusus dalam penelitian yang sedang kita kerjakan. Kajian pustaka ini penting karena pada kajian pustaka memberikan landasan utama pada tingkat awal yang akan mengarahkan peneliti melangkah ke lebih lanjut. Kemudian meyakinkan pembaca bahwa pemulihan teori yang dituangkan dalam hipotesis mempunyai landasan yang kuat. Artinya, kajian pustaka ini memberikan sebuah landasan atau tonggak dari sebuah teori yang dituangkan dalam hasil penelitian tersebut. Lalu yang selanjutnya mencerminkan ke dalam teori yang terlibat dalam penelitian. Acuan-acuan yang dipakai yaitu literatur yang baku. Artinya kajian teori ini memiliki teori-teori yang literaturnya bersifat baku atau harus jelas dari mana sumber itu kita dapatkan. Kemudian, memuat berbagai sumber yang diacu dan sudah disajikan secara komprehensif. Lalu yang selanjutnya yaitu membahas kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya dengan uraian peneliti sendiri yang dipetik kesimpulannya berdasarkan hasil-hasil penelitian orang lain. Artinya, kajian pustaka ini tidak hanya berasal dari satu sumber saja, namun bisa dari sumber-sumber yang lain seperti hasil-hasil penelitian dari orang lain. Baik, selanjutnya yaitu poin yang kedua. Poin yang kedua ini kita akan membahas tentang kajian teori. Kajian teori merupakan sekumpulan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematik dan menyeluruh melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramaikan fenomena. Selanjutnya, macam-macam teori induktif, kemudian teori deduktif, dan juga ada teori fungsional. Nah, masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, yaitu manfaat dari kajian teori ini. Adapun manfaat dari kajian teori ini, yaitu untuk memperjelas masalah penelitian, sehingga para peneliti dan pembaca hasil penelitian dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah yang ada dalam objek penelitian. Artinya, kajian teori ini merupakan jabaran dari apa-apa yang diteliti, sehingga nantinya orang-orang yang membaca hasil penelitian itu akan lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah atau topik yang dibahas dari penelitian tersebut. Lalu, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian. Jadi, dengan adanya kajian teori ini, nantinya perumusan hipotesis ini akan lebih mudah. Lalu, kajian teori ini memiliki manfaat sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian.
Jadi dengan adanya pemaparan pada kajian teori ini, maka proses penyusunan instrumen untuk penelitian itu sudah tergambar jelas bagaimana nantinya kita akan membuat instrumen dan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam membuat instrumen nantinya. Sedangkan manfaat lain menurut Burnett, Board, dan Gall, yaitu yang pertama, membatasi masalah penelitian. Adapun kajian teori ini tidak dijadikan begitu luas, namun juga dibatasi mengenai masalah-masalah yang ada pada penelitian. Kemudian menemukan benang baru yang diteliti. Lalu menghindari pendekatan yang kurang sesuai. Kemudian memperoleh metodologi yang mencerahkan. Kemudian mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian yang jauh dan mencari ground teori pendukung. Selanjutnya, yaitu pembahasan yang ketiga. Yang ketiga ini yaitu membahas mengenai sistem jenis-jenis sumber. Jenis-jenis sumber. Jenis-jenis sumber ini terbagi menjadi 3, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan juga sumber tersier. Untuk yang pertama yaitu sumber primer. Sumber primer yaitu sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya sumber primer ini yaitu sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bisa itu berupa buku ataupun jurnal. Lalu berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami, mengamati, atau mengerjakan sendiri. Contohnya yaitu buku harian atau autobiografi, tesis atau disertasi, laporan penelitian, lalu hasil wawancara. Kemudian untuk sumber sekunder ini tulisan-tulisan yang berupa laporan penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritik, dan tulisan-tulisan mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulisnya. Contohnya seperti ensiklopedia, kamus, buku pegangan, laporan, indeks, textbook, dan abstrak. Lalu yang untuk sumber tersier, yaitu berupa informasi awal dan untuk penelusuran lebih lanjut. Artinya, informasi awal dan untuk penelusuran lebih lanjut. Ini contohnya berupa indeks, abstrak, dan bibliografi. Lalu untuk sumber bahan dari instansi atau lembaga bisa berupa LIPI, PDIN, Leknas, dan juga BPS. Kemudian untuk poin yang keempat, yaitu yang kita bahas mengenai bab 2. Bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka yaitu bab 2. Bab 2 ini berisi kerangka teori, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Kerangka teori adalah beberapa literatur yang relevan akan dijadikan landasan dalam membuat hipotesis, sekaligus bahan untuk argumentasi dalam pembahasan permasalahan. Lalu yang untuk kerangka berpikir, yaitu alur pikir dari gagasan penelitian yang mengacu pada kajian teori hingga munculnya variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Artinya alur berpikir ini nantinya akan menimbulkan variabel-variabel yang nantinya akan digunakan dalam penelitian. Kemudian untuk hipotesis, yaitu dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan yang menjadi
objek dari penelitian yang kemudian akan diuji kebenarannya secara empiris. Jadi hipotesis ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya jawabannya akan dijawab pada kerangka teori. Selanjutnya yaitu poin kelima. Poin kelima yaitu cara mengkaji bahan pustaka. Adapun caranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi sumber atau bahan yang relevan dengan masalah penelitian. Nah, ini merupakan salah satu cara mengkaji bahan pustaka, yaitu mengidentifikasi sumber. Jadi sumbernya ini dapat berupa buku, jurnal, atau sumber-sumber yang lain dapat berupa sumber primer ataupun sumber sekunder. Lalu, cara yang kedua yaitu mencari judul-judul hasil penelitian yang relevan. Artinya kita mencari judul-judul penelitian yang memiliki keterkaitan erat dengan apa yang kita teliti. Kemudian yang ketiga yaitu memilih dan memilah sumber pustaka yang paling relevan dari hasil penelitian. Nah, setelah kita mendapatkan sumber, artinya kita juga harus memilah dan memilih mana sumber yang benar-benar sesuai dengan apa yang akan kita bahas dalam penelitian. Lalu yang keempat, yaitu menyusun bahan pustaka mana yang paling sesuai untuk mendukung penelitian. Selanjutnya, yaitu menuliskan bagian kajian literatur. Lalu setelah itu kita menyusun bahan acuan. Kemudian yang terakhir yaitu pengkajian dalam penelitian. Nah, pengkajian ini maksudnya melakukan kegiatan studi pustaka yang mempunyai fungsi dan kegunaan yaitu untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan metodologi serta data-data yang relevan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Artinya dalam proses untuk mengkaji bahan pustaka ini, kita juga butuh peninjauan ulang atau pengkajian ulang bahan-bahan dari studi pustaka yang sudah akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu poin yang keenam, yang akan kita bahas yaitu tahap penyusunan kajian pustaka. Tahapannya yaitu yang pertama menurut tahun penelitian, yang kedua yaitu menurut relevansi dan kedekatan dengan objek, dan yang ketiga yaitu secara deskriptif. Nah, kalau untuk yang secara deskriptif ini artinya kita mengurai tanpa menyebutkan persamaan dan perbedaannya dengan pertimbangan bahwa analisis akan diurai pada bab berikutnya. Lalu cara berikutnya yaitu secara deskriptif dengan analisis. Selain bentuk deskriptif, juga disertai penjelasan tentang perbedaan dan persamaannya. Jadi berupa membaca karya-karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya yang terkait, lalu mencatat hasil interpretasi terhadap bahan-bahan bacaan, menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan. Kemudian poin yang ketujuh, yaitu mengenai variabel dan indikator penelitian. Nah, yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah fokus penelitian yang nilainya bisa berubah-ubah dari setiap objek dan digunakan untuk menjawab hal-hal yang menjadi permasalahan dari penelitian. Nah, variabel sebagai konstruk atau sifat yang diteliti. Artinya, variabel ini merupakan sifat yang diteliti. Adapun macam-macam dari variabel ini terdiri dari 4, yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel intervening. Kalau yang untuk variabel bebas yaitu sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang adanya menentukan dan mempengaruhi adanya variabel lain.
Artinya, kedudukan dari variabel bebas ini mempengaruhi variabel yang lain. Kemudian, variabel terikat. Gejala dengan berbagai unsur dan faktor di dalamnya yang adanya ditentukan atau dipengaruhi oleh adanya variabel yang lain. Dan kemudian yang untuk variabel kontrol, sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor yang di dalamnya harus dikendalikan agar tidak mempengaruhi atau dapat merubah variabel bebas yang akan berakibat terjadinya perubahan pada variabel terikat. Jadi antara variabel bebas dan variabel terikat itu dikontrol oleh variabel yang dinamakan dengan variabel kontrol. Kemudian yang variabel intervening yaitu sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang tidak perlu dikontrol. Jadi intervening ini tidak memerlukan kontrol di dalamnya. Lalu yang untuk indikator merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Indikator juga disebut sebagai variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang sesuatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Adapun fungsi dari indikator itu sendiri, yaitu yang pertama, sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitian. Lalu, indikator juga digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah. Dapat berupa pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Lalu, fungsi selanjutnya yaitu pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil suatu kegiatan. Selanjutnya, poin yang ke-8, yaitu mengenai cara menyusun kerangka berpikir. Cara menyusun kerangka berpikir itu terdiri dari 5, berdasarkan sumber yang saya dapat. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas. Yang kedua, menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang ketiga, menentukan hubungan variabel. Yang keempat, memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel. Yang kelima, menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk diagram sistematis. Adapun jenis-jenis kerangka berpikir, yaitu terdiri dari kerangka teoritis, kerangka operasional, kerangka konseptual. Jadi ketiga kerangka berpikir ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara masing-masingnya. Sehingga kerangkanya ini tentunya memiliki gambaran yang juga berbeda. Selanjutnya, yaitu poin yang ke-9. Poin yang ke-9 ini kita membahas mengenai penelitian relevan dan cara penulisannya. Penelitian relevan yaitu menjelaskan hasil pengukuran suatu variabel apa adanya atau membandingkan antara aspek yang diteliti ataupun menghubungkan antar variabel. Lalu yang untuk pendekatan ini terdiri dari 2, yaitu pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif. Yang untuk kualitatif itu terdiri atas 7. Yang pertama fenomenologis, yaitu pemahaman tentang respon atau kehadiran dan keberadaan manusia. Yang kedua, teori grounded atau menentukan problem-problem yang muncul. Yang ketiga, etnografi, yaitu mengumpulkan data secara sistematis dan holistik. Yang keempat, historis, merekonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematis, dan akurat.
Yang kelima yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini serta interaksi sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Selanjutnya yaitu memperjelas makna, membuat nilai-nilai menjadi nyata, mengidentifikasi etika, dan studi tentang hakikat pengetahuan. Kemudian kritik sosial, yaitu menemukan pemahaman mengenai cara seseorang. Selanjutnya yaitu pendekatan kuantitatif. Yang pertama yaitu deskriptif. Deskriptif ini bersifat faktual, secara sistematis dan akurat. Lalu selanjutnya pengembangan. Pengembangan ini subjek menurut pola atau aturan berdasarkan fungsi waktu. Yang ketiga, tindakan bersifat praktis, relevan dengan situasi. Lalu, perbandingan kausal bersifat ex post facto, yaitu data yang dikumpulkan setelah semua peristiwa yang dipermasalahkan berlalu. Kemudian korelasional, yaitu suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi faktor lainnya. Kemudian selanjutnya eksperimen semu. Eksperimen semu ini perkiraan yang menginformasikan yang dapat diperoleh bagi eksperimen yang sebenarnya. Eksperimental yaitu menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir yaitu poin yang ke-10. Poin yang ke-10 ini kita membahas mengenai hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah suatu proses untuk menguji suatu hipotesis tersebut diterima atau ditolak untuk menjadi parameter atau sebuah populasi dalam penelitian. Adapun tujuan dari hipotesis ini yaitu mendapatkan hasil yang berupa penentuan parameter dari sebuah penelitian yang membutuhkan pembuktian. Artinya, uji hipotesis inilah yang nantinya menjadi inti dari sebuah penelitian. Kemudian macam-macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis komparatif. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Yang keempat, hipotesis kausal. Yang kelima, hipotesis nol. Yang keenam, hipotesis alternatif. Yang ketujuh, hipotesis tidak berarah. Yang untuk deskriptif, yaitu suatu jawaban atau pernyataan sementara pada sampel dalam satu kelompok yang memiliki beberapa perbedaan di dalamnya. Yang kedua, suatu sistem atau pernyataan sementara pada suatu rumusan masalah pada 2 sampai atau lebih dalam satu komparasi atau perbandingan. Hipotesis asosiatif yaitu jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan sementara pada suatu hubungan atau asosiasi antara variabel satu dengan variabel lain dalam suatu penelitian. Hipotesis kausal yaitu jawaban sementara atau dugaan pada rumusan masalah yang mempertanyakan bagaimana pengaruh faktor terhadap variabel respon. Selanjutnya yaitu variabel nol. Variabel nol ini yaitu prediksi bahwa tidak ada hubungan antara variabel atau tidak ada perbedaan antar kelompok terkait dengan variabel penelitian. Kemudian hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini yaitu prediksi bahwa terdapat hubungan antara variabel atau antar kelompok terkait variabel penelitian baik secara positif maupun negatif. Selanjutnya hipotesis tidak berarah, yaitu prediksi bahwa ada hubungan namun tidak merumuskan secara spesifik hubungan antara variabel dan antar kelompok terkait variabel penelitian. Contohnya dari hipotesis ini yaitu pertanyaan penelitian tersebut berupa apakah ada perbedaan tingkat resiliensi antara mahasiswa yang bekerja dan tidak bekerja. Nah, untuk hipotesis penelitiannya yaitu mahasiswa yang bekerja memiliki resiliensi yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak bekerja.
Hipotesis yang peneliti gunakan merupakan hipotesis berarah atau hipotesis alternatif. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk hipotesis penelitian yang memprediksi arah dan hubungan antara variabel antar kelompok terkait. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.